Nge-nextnya gimana sih? Aku yang ngendaliin. Oh, ya siap. Tak kira. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul The Best Diversification on Investment. Di sini kami ada 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Reza Baktiar selaku operator, dan ada saya sendiri Muhammad Nur Amin sebagai moderator, dan ada satu lagi anggota kami yaitu Mas Fajrul Falah Zaki Zamani. Oke, kita langsung saja mulai presentasi yang pertama yang akan dibawakan oleh rekan kami, Mas Fajrul Falah Zaki Zamani. Kepada Mas Zaki dipersilakan. Monggo Mas Zaki. Terima kasih Mas Dinar. Yang pertama, abstrak. Penelitian kami bertujuan untuk mengetahui investasi yang lebih baik dengan membandingkan return dan risiko investasi emas dan saham. Dalam penelitian kami, data yang digunakan adalah harga penutupan Indonesia Composite atau IHSG dan harga emas per 1 gram pada periode Maret 2015 hingga Februari 2020. Kami menggunakan uji Mann-Whitney test. Emas merupakan diversifikasi portofolio yang aman dan investasi jangka panjang lebih baik daripada saham. Selanjutnya. Next, Mas. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian kami adalah mengetahui investasi mana yang lebih baik dengan melihat return dan resikonya. Selanjutnya, penelitian sebelumnya dari Sumner et al. 2010 mengatakan empirical bahwa emas adalah kelas aset penting yang secara historis dianggap tempat investasi yang aman dan bagus terhadap perubahan harga pasar, karena harga emas cenderung jatuh ketika pasar ekuitas menunjukkan tren bull. Atribut fisik emas memberikan peran penting sebagai simpanan nilai, terutama dalam masa ketidakpastian politik dan ekonomi. Tangibility dari emas membuat sangat berbeda dari aset kertas seperti saham. Hal tersebut menyebabkan hubungan substansial antara emas dan saham dianggap kurang. Konsisten dengan penelitian Lawrence 2003, korelasi antara berbagai aset keuangan dan emas itu kurang, sehingga emas merupakan diversifikasi portofolio yang baik. Selanjutnya, presentasi selanjutnya dibawakan oleh Mas Reza. Mas. Oh, mohon maaf, saya. Oke, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Muhammad Nur Amin, yang akan melanjutkan presentasi dari Mas Reza ya, Mas Zaki tadi. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai hipotesis penelitian. Di sini kami memiliki 2 hipotesis penelitian, yaitu H1 dan H2. Untuk H1 sendiri, yaitu adanya perbedaan. Kami menghipotesiskan bahwa ada perbedaan rata-rata return antara investasi emas dan investasi saham. Untuk H2-nya, yaitu kami menghipotesiskan adanya perbedaan rata-rata risiko antara investasi emas dan investasi saham. Oke, selanjutnya. Next. Untuk data yang digunakan sendiri kami menggunakan data penelitian bulanan yang sudah diolah oleh IHSG, yang kami ambil dari data harian penutupan dan harga penutupan emas harian juga per 1 gram dalam rupiah dari Maret 2015 sampai Februari 2020. Oke, selanjutnya.
Next, Mas Reza. Selanjutnya variabel dan pengujian. Untuk variabel dan pengujian di turunnya itu kami menggunakan rumus ya seperti tertera yang tertera di layar PPT. Bisa dilihat RT sama dengan dalam kurung dan seterusnya itu. Di mana RT adalah return hari ke T, sementara PT adalah harga hari ke T, dan PT min 1 adalah harga dari hari ke T dikurangi 1. Sementara untuk risiko kami menggunakan rumus yaitu seperti yang tertera di layar PPT ya. Bisa dilihat di mana rho adalah standar deviasi dan rho kuadrat adalah variannya. Sementara untuk rata-ratanya, kami menggunakan rumus jumlah nilai dibagi banyaknya data, di mana kami menggunakan rumus ini untuk menghitung rata-rata return bulanannya. Itulah tadi rumus-rumus yang kami gunakan untuk menghitung variabel dan melakukan pengujian. Dari saya cukup itu. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Mas Reza Bakhtiar. Kepada Mas Reza, saya persilakan. Ya, di sini kami menggunakan metode penelitian uji Mann-Whitney. Tes uji membandingkan dengan investasi emas dan investasi saham. Uji Mann-Whitney test merupakan salah satu uji non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antara dua independen variabel jika distribusi datanya tidak normal. Karena setelah tes normalitas, ternyata data kami tidak terdistribusi dengan normal. Ya, ini adalah hasil dan pembahasan. Hasil pengujian dengan Mann-Whitney test pada tabel di atas menunjukkan mean rank dari return investasi tidak terlalu berbeda, yaitu return dari emas bernilai 60,77 dan return saham bernilai 60,23 yang menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan. Pada risiko investasi, ada perbedaan nilai yang cukup besar. Pada risiko investasi emas, nilai mean rank sebesar 41,75 yang jauh berbeda dengan nilai mean rank risiko saham yaitu 79,25. Kesimpulannya, kami membandingkan investasi emas dengan investasi saham untuk mengetahui investasi mana yang lebih baik. Kami menemukan bahwa investasi emas lebih baik karena memiliki risiko lebih rendah dibandingkan dengan investasi saham. Return yang diperoleh dari investasi emas jangka panjang tidak jauh dari return investasi saham. Pada penelitian ini, kami hanya bisa membandingkan investasi emas dengan saham karena keterbatasan waktu. Kami berharap pada penelitian di masa depan akan banyak penelitian yang membandingkan investasi emas dengan aset keuangan lain di dalam berbagai metode. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Itu dia tadi presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Yes, ya silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Silakan teman-teman. Tadi caranya tahu mana yang lebih baik, mana yang lebih menguntungkan, gimana caranya tadi? Dengan melihat nilai min rank-nya, Pak. Min rank ini artinya apa? 60 Min rank ini 7 itu apa? Rata ya. Bentar, Pak.
Mungkin teman-teman yang lain. Apa? Jawab belum tadi? Dereng, Pak. Diperolehnya dari mana data min rank-nya itu? Pakai data apa itu? Data emas apa? Saham pakai data saham apa? Berapa lama waktunya? Nah, kalau emas itu pakai return bulanannya, Pak. Sahamnya juga pakai return yang bulanan, sama. Itu Ambilnya dari mana datanya data return bulanan emas dulu? gimana? Data bulanan emas ambilnya dari mana? Itu kita dari pertama kita cari harganya dulu, Pak, di web apa ya namanya? Bentar. Kita cari harga emas hariannya dulu, Pak, dari monex.com pertama. Lalu kita cari return hariannya. Setelah itu kita rata-rata per bulan, Pak, begitu. Itu emas di Indonesia, harga emas Indonesia atau harga emas di mana? Itu harga emas dalam rupiah di Indonesia. Yang dikeluarkan oleh siapa? Kan penerbitnya emas kan banyak kalau di Indonesia, ada Antam dan lain-lain. Kalau itu saya kurang tahu, Pak. Saya itu mendapatnya dari harga dari web monexnew.com sama goldprice.com. Terus sebenarnya ide awalnya apa kalian meneliti ini? Dasar argumen apa? Eh, yang kalian harapkan itu apa? Karena kan kalau kalian mau membandingkan kinerja saham dan emas, kalau kita pahami lebih lanjut lagi sebenarnya tanpa diuji empiris pun kita tahu bahwa indeks harga saham atau kinerja saham dan emas itu relatif punya karakteristik return dan risiko yang berbeda, sehingga nanti tujuan investasi juga akan berbeda. Atau bahkan bisa dikatakan kinerja return antara saham dan emas itu bisa dikatakan berkorelasi negatif atau berkebalikan. Coba lihat aja waktu, nah ini salah satu yang kurang juga tadi harusnya kalian tambahkan, yaitu perbandingan data tren harga emas dan harga atau kinerja indeks IHSG. Harusnya kalian bandingkan. Nah, pada saat kalian bandingkan, nanti kalian akan menemukan pola di mana ternyata kinerja indeks atau kinerja saham dan kinerja emas itu berkebalikan. Pada saat pertama pandemi
Corona atau COVID-19 itu mulai nampak dampaknya pada perekonomian Indonesia, indeks tuh jeblok gitu. Ya. Karena kan banyak pekerja yang di PHK gitu-gitu kan, pertumbuhan ekonomi melambat. Nah, imbasnya kinerja saham itu pada anjlok semua. Kalau kalian punya portofolio saham, kalian pasti tahu kalau atau merasakan bahwa portofolio kalian itu turun, merah semua. Tapi di satu sisi harga emas pada saat itu melambung. Harga per gramnya kalau nggak salah mencapai sampai tembus 900 ribuan. Padahal di waktu-waktu normal tuh harga emas per gram itu 500 ribu sampai 600 ribu. Tapi di masa-masa awal krisis, masa-masa awal pandemi, harga emas itu melambung tinggi. Sedangkan kinerja saham itu anjlok. Nah, yang terjadi sekarang kebalikannya. Pada saat bursa itu mulai membaik, kinerja saham mulai membaik, indeks mulai membaik. Kemarin sempat tembus 5.000 kalau nggak salah, nggak tahu hari ini gimana. Tapi beberapa hari lalu sempat tembus 5.000. Harga emas sekarang gantian yang turun. Ya, artinya kinerja return dan risiko antara instrumen investasi saham dan emas itu sifatnya berkebalikan. Nah, kalau kalian mau bandingkan resikonya jadi nggak pas, gitu kan? Kan ini sudah merupakan dua instrumen investasi yang karakteristiknya berkebalikan. Artinya ya kita nggak perlu lihat atau nggak perlu membandingkan kinerja return atau resikonya antar masing-masing instrumen. Karena udah jelas nih kalau dua hal ini antara emas dan saham itu berkebalikan kinerjanya. Nah, sehingga kalau kita punya dua instrumen yang berkebalikan kinerjanya, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mengelola investasi kita tergantung tujuannya atau tergantung kondisi marketnya. Kalau kita tahu kondisi market sedang memburuk, kita bisa pindah ke investasi emas. Kalau kita tahu kinerja market akan bullish, pertumbuhan ekonomi akan naik, ya kan? Kita balik lagi ke saham dan sebaliknya. Akhirnya ya tinggal kayak gitu aja. Karena dua instrumen yang berbeda. Beda ya, misal kalian punya sama-sama mengamati saham. Kemudian yang satu sektor A, yang satu sektor B, misal industri A, yang satu industri B. Nah, kalian bandingkan mana kinerjanya yang lebih unggul daripada daripada yang lain. Nah, itu masih bisa masuk akal. Kenapa? Karena instrumennya sama, cuma karakteristiknya aja yang berbeda. Kalaupun berbeda, tapi antara saham sektor A dan saham sektor B, ya pasti karakteristiknya secara keseluruhan hampir sama. Gitu. Ya kan? Nah, kalau saham dan emas itu udah dari akarnya aja udah jelas beda. Nggak bisa dibandingkan harusnya. Maksudnya kinerja return-nya ya jelas berbeda. Gitu. Emas itu secara kasat mata relatif lebih stabil, jadi standar deviasinya pasti lebih sedikit, ya kan? Capital gain-nya juga bakal lebih sedikit. Karena emas itu sifatnya biasanya digunakan oleh orang untuk sarana penyimpanan, ya, buat sarana safety aja atau nabung atau mengkonversi uang kas menjadi emas itu supaya aman atau supaya nilainya terlindungi. Tadi kan kalian juga menyebutkan ada hedging itu kan. Tapi kalau saham itu orientasinya murni buat investasi gitu. Buat mencari capital gain, lebih volatil dan lain-lain. Ya. Nah, jadi dari awal menurut saya pertanyaan penelitiannya nggak pas pada saat kalian ingin membandingkan antara emas dan IHSG atau indeks. Harusnya ya, pertanyaan penelitian contohnya adalah kalau kalian tetap menggunakan emas dan IHSG, misal
Pertanyaannya, mana yang lebih menguntungkan di masa krisis? Investasi di saham atau investasi di emas? Nah, itu ada konteksnya. Ya, jadi nanti kalian ambil datanya, data di periode krisis gitu. Misal data sebelum dan sesudah penerapan PSBB, misal kayak gitu, ya kan? Atau data sebelum Indonesia dapat pasien nomor 1 dan nomor 2 dan data setelah Indonesia itu mulai masuk ke masa setelah adanya pasien nomor 1 dan nomor 2. Nanti kalian bandingkan kinerjanya itu lebih baik mana pada saat sebelum ada pandemi, pada saat belum ada pelambatan ekonomi, pada saat belum ada penerapan PSBB, pemberhentian karyawan dan lain-lain. Itu ternyata yang lebih menguntungkan tuh emas atau saham. Kemudian pada saat setelah ada pandemi dan lain-lain tuh dalam kondisi market yang sedang memburuk itu ternyata lebih menguntungkan emas atau saham. Nah, itu yang harus kalian jawab sebenarnya. Gitu. Nah, penelitian ini akan lebih bagus kalau kalian berikan konteks itu. Ya. Konteks suatu kondisi tertentu. Kalau ini kan periodenya ngawang ya. Kalian kan ngambilnya 2015 sampai 2020 itu dasarnya apa? Dasarnya apa itu? Halo? Cek. Ini suara saya masuk gak nih? Tes, tes, tes. Masuk, Pak. Masuk ya. Maksudnya nanti pas ngomong panjang-panjang ternyata nggak masuk. Kelompok 6. Halo. Halo, Pak. Dasarnya apa? Kalian memilih periode waktu itu. Ada dasarnya nggak? Nah, kalau belum ada dasarnya, maka silakan nanti, kan itu datanya lumayan panjang tuh. Nah, daripada kepanjangan tapi nggak ada konteksnya, maka silakan dipendekin lagi, tapi ada konteksnya. Misal dalam kondisi COVID ini, gitu kan. Nanti kan berarti datanya tahun 2020 aja, awal tahun sampai misal sekarang. Nanti kalian pisahkan data sebelum adanya pasien nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3 dan data setelah ada pengumuman pasien itu. Nanti kalau kalian cari berita kan ada beritanya per tanggal berapa ya. Nah, pada saat udah dipisahkan nanti tinggal dibandingkan aja kinerja return sebelum ada pandemi masuk di Indonesia, return saham maupun return emas, dan kinerja return saham maupun return emas setelah ada pandemi. Nah, nanti kalian bisa menjawab nih, oh ternyata ada perbedaan kinerja antara emas dan saham dengan catatan dalam kondisi tertentu. Pada saat kondisi market itu sedang baik, rata-rata returnnya lebih tinggi yang ini, atau pada saat kinerja atau pada saat pertumbuhan ekonomi sedang melambat, rata-rata return tuh
investasi yang lebih menguntungkan tuh yang ini antara emas atau saham kayak gitu. Ditambahkan seperti itu. Gitu ya. Baik, Pak. Ya, Itu nggak jelas ya? jelas, Pak. Nah, jadi nanti pertama yang harus kalian clearkan lagi adalah tujuan penelitiannya apa. Jadi jangan cuma membandingkan, tapi membandingkan dalam kondisi apa misalnya. Ya. Kemudian tambahkan, misal kalian udah mengumpulkan datanya antara data saham dan data indeks dan data emas, rata-rata return index dan return emas selama periode yang kalian pilih. Nah, itu tampilkan dalam grafik. Ya, tampilkan dalam grafik di dalam introduction. Jadi nanti ada dua garis, yang satu garis return in IHSG, yang satu garis return emas. Nanti kalian kasih tanda, ini loh mulai tanggal ini tuh, per tanggal ini ada pengumuman pasien nomor 1 di Indonesia. Nah, nanti biar kita tahu apakah setelah tanggal yang bersangkutan, setelah event yang bersangkutan, itu garis return index dan return emasnya itu berubah apa enggak. Itu di introduction. Ya. Itu. Itu ya, ada pertanyaan enggak? Berarti kita membandingkan, misal kita pakai event ini corona, misal ketersediaan datanya dari yang terjadi pada saat ada pasien corona, pengumumannya Sebelum sampai sekarang cuma 3 bulan. kan datanya nanti kalian ambilnya sebelum ada pengumuman pasien corona di Indonesia dan setelah. Ya. Nah, sebelum dan setelahnya nanti misal diambil 3 bulan sebelum dan 3 bulan setelah atau 3 bulan sebelum, atau kalian boleh misal data sebelum pengumumannya diambil mulai dari penyebaran yang di Wuhan, karena itu kan yang titik nolnya kan di situ kan. Ya, Ya. pasien nomor satunya kan dari Wuhan. Nah, nanti kalian cari berita di Wuhan itu mulai kapan sih tanggalnya atau pengumuman atau bocornya berita itu di dunia itu kapan. Nah, itu kalian jadikan titik awal untuk data sebelum, ya kan? Data sebelum. Jadi dari pengumuman di Wuhan sampai hari sebelum pengumuman pasien nomor 1 di Indonesia. Itu nanti kalian jadikan sebagai kelompok data sebelum. Nah, data sesudahnya berarti hari setelah pengumuman pasien nomor 1 di Indonesia sampai sekarang misalnya itu. Gitu. Jadi tinggal main di datanya aja ini. Ya kan datanya kan relatif gampang ya nyarinya karena cuma indeks dan emas, ya kan? Dan data time series saja. Gitu, paham nggak? Nah, kita itu harus merubah dari penelitian terdahulunya nggak sih, Pak? Nggak perlu. Nanti Nggak tinggal perlu. kalian tambahkan aja. Jadi Ya. idenya gini bahwa jadi kalian pertama harus selain penelitian dahulu yang udah introduction yang udah kalian susun, kalian tambahkan argumen atau dugaan bahwa emas dan saham ini merupakan dua instrumen investasi yang bisa dipilih oleh investor dan memiliki karakteristik yang berbeda. Ya, nanti kalian jelaskan perbedaannya apa, kan? Nah, menurut data atau menurut penelitian terdahulu, ternyata misal emas dan saham itu bisa digunakan sebagai sarana investasi di suatu kondisi perekonomian tertentu. Jadi orientasi investasi emas dan orientasi saham itu ternyata berbeda, gitu kan. Data menunjukkan bahwa ternyata pada saat kondisi ekonomi melambat, harga emas itu semakin naik. Pada saat kondisi ekonomi melambat, harga emas naik.
Dan pada saat kondisi ekonomi melambat, kinerja saham itu turun. Dan sebaliknya, pada saat kondisi perekonomian membaik, harga emas itu turun, kinerja saham naik, kan kayak gitu. Nah, dari pola seperti itu, kami menduga, ya kan, apakah hal tersebut juga berlaku pada saat terjadinya pandemi COVID-19, misal kayak gitu. Ya. Jadi kalian udah punya dugaan atau argumen bahwa emas dan saham ini harusnya dua instrumen investasi yang berbeda orientasinya dan berbeda konteksnya. Ya. Bisa saling menggantikan tergantung waktu dan tempat dan situasi. Gitu. Nah, nanti arahnya kalian amati terhadap kondisi COVID ini. Jadi nggak banyak merubah, cuma tinggal tambahkan argumen aja. Nanti deh kalian baca googling aja perbedaan emas dan saham. Harusnya udah kalian baca ya. Tapi dibaca-baca lagi perbedaan investasi emas dan saham. Ya. Nanti kalian akan menemukan apa yang saya maksud. Nah, yang saya maksud dua instrumen itu tuh berbeda itu nanti kalian akan dapat jawabannya. Contohnya aja ya, misal kenapa atau bukti bahwa dua instrumen ini dua instrumen yang berbeda. Kurs rupiah, ya. Kurs rupiah. Hubungan antara kurs dengan saham dan kurs dengan emas itu berbeda, berkebalikan. Ya. Pada saat kurs rupiah terhadap dolar itu melemah, harga emas itu naik. Ya. Pada saat kurs rupiah terhadap dolar itu melemah, harga emas itu naik. Nah, kurs rupiah terhadap dolar itu melemah itu kan terjadi biasanya pada saat kondisi perekonomian melambat. Ya. Sedangkan sebaliknya, kurs rupiah terhadap dolar menguat itu biasanya akan berdampak kepada kenaikan indeks atau salah satu simptomnya, salah satu indikasinya adalah terjadi kenaikan atau pertumbuhan kinerja indeks. Ya, kayak sekarang nih, kemarin kan rupiah terhadap dolar itu hampir udah tembus 13.000 ya kalau nggak salah ya kemarin. Padahal pas awal-awal pandemi itu sampai 15 ribuan. Ya. Nah, artinya dari situ aja kan udah berkebalikan nih emas dan saham. Ya. Terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap kurs rupiah, maka harusnya orientasi investasinya juga akan berbeda. Ya, jadi nanti kalian cari data-data dulu bisa ditambahkan. Penelitian kalian tuh sederhana nggak masalah, ya nggak masalah. Yang penting argumennya itu tertata rapi gitu ya. Jadi kalau tadi sih masih terlalu lompat, tiba-tiba kalian ingin menguji perbedaan rata-rata return investasi dan investasi emas dan saham kayak gitu tiba-tiba tanpa ada konteks atau latar belakang yang kuat. Ya. Itu ada pertanyaan nggak? Ya, Pak. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau enggak, kita lanjutkan ke kelompok 7 ya. Kita akhiri ke kelompok 6.